Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Segenap pengurus panitia Ramadan jemaah, hadirin hadirat jemaah subuh Masjid Nurul Ikhwan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggalkan kota Mekah dengan tujuan ke kota Madinah, maka di Darun Nadwa berkumpullah orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya dari suku Quraisy. Lalu mereka membuat sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad ke sini, hidup ataupun mati, maka dia mendapatkan hadiah 200 ekor onta merah. Maka diresponlah oleh Suraqah bin Malik ketika itu. Diambillah kuda terbaiknya, tenaganya kuat, larinya kencang, disiapkan pedangnya, maka diikutilah jejak-jejak Rasulullah menuju ke Madinah. Ayatnya dari kejauhan dilihatnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Dikejar, sudah hampir dekat, dikeluarkan pedangnya. Lalu melihat gelagat yang seperti itu, Abu Bakar teriak, "Hati-hati ya Rasulullah, ada Suraqah di belakangmu." Maka tak kala Suraqah ingin melepaskan pedangnya kepada Rasulullah, maka terprosoklah kuda Suraqah, dan Suraqah pun juga terprosok bersama kudanya. Nangis-nangislah Suraqah minta maaf kepada Rasulullah. "Maafkan saya Muhammad, saya tak akan buat lagi." Segitu tadi niatnya ingin membunuh Rasulullah, lalu minta maaf, Rasulullah maafkan. Dibantu oleh Rasulullah mengeluarkan Suraqah dari keterperosokan itu. Ayo naik. Dimaafkan. Maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi Suraqah berdiri, naik kuda, dikejar lagi Rasulullah. Lalu dikeluarkan pedangnya, ingin membunuh Rasulullah. Tapi lagi-lagi kuda itu terperosok. Ini janji Allah, siapa yang berkhianat terhadap Nabi Muhammad, maka tanah ini akan menggigitnya, tanah ini akan menjepitnya. Dibuktikan ketika misi itu. Suraqah tak bisa lagi keluar, minta maaf lagi kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dimaafkan dan dibantu. Begitu lembutnya hati Rasulullah. Nyata orang mau bunuh dia, minta maaf, dimaafkan. Maka Allah ingatkan, "Hai Muhammad," kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walaupun tafassal gharizal qalbi lanfaddu min hawlik."
hatimu itu menjadi lembut, hai Muhammad, karena disirami. Tanah liat yang keras kalau disirami, maka dia bisa dibentuk menjadi rupa apa saja. Mau buat cangkir, siram. Mau buat seperti wali, siram. Mau buat tuk celengan, disiram. Tapi tanah liat dibiarkan kering kerontang, tak pernah disiram. Jangankan dibentuk, dibanting pun tak pecah. Maka Allah ingatkan hatimu jadi lembut karena rahmat Allah. Disiram hati itu pakai apa? Pakai rahmat Allah. Mana rahmatnya? Allah sebut, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Disiram pakai Al-Quran. Maka hati yang tak pernah disiram oleh Al-Quran ini lebih keras dari batu. Jangankan dibentuk, dibanting pun tak pecah. Ini dia rahmatnya. Maka hati selalu dekatkan dengan Al-Quran supaya apa? Disirami oleh rahmat ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, nampaklah terbukti bagaimana kelembutan hati Rasulullah. Kalau hati sudah lembut, nampak dalam kehidupan. Apa buktinya? Satu, fa'fu anhu, mudah memaafkan. Tak berat hati Rasulullah itu memaafkan orang yang nyata-nyata ingin membunuh dia. Kenapa? Hatinya dapat rahmat. Maka selama hati itu tidak dapat rahmat, bagi yang sebenarnya setengah mati orang nyuruh dia minta maaf, maka tak maaf itu tak lahir dari hatinya. Begitu besar rupanya pengaruh rahmat Allah itu. Nah, itulah sebabnya Bapak yang sebenarnya setiap ada orang mulai acara Assalamualaikum warahmatullahi, rahmat yang disebut-sebut. Ada yang menikah, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, rahmat lagi yang disebut. Karena dari situlah lahirnya kelembutan hati dan mudah untuk memaafkan. Lalu apa lagi? Kata Allah SWT, wastaghfir lahu. Orang yang hatinya dirahmati Allah, dapat rahmat itu, dia mudah mendoakan kebaikan untuk orang lain, sungguh pun orang lain itu memusuhi dirinya. Ketika perang Uhud, Pak Uyang sebenarnya hampir Rasulullah itu meninggal dunia. Celaka Rasulullah ketika itu, hampir celakanya terprosok ke lubang yang cukup dalam, gigi gerahangnya retak, kaki kain berdarah, kepalanya juga luka. Kalau bukan karena ada kemiripan antara Mus'ab dan Umar dengan Rasulullah, Rasulullah masih dicari oleh kafir Quraisy. Tapi nampak mayat Mus'ab dan Umar tertelungkup di situ. Maka oleh panglimanya, itu Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati, yuk kita kembali ke barat. Orang yang kita carikan Muhammad. Mereka kembali. Rupanya itu mayat Mus'ab dan Umar. Mus'ab Umar pun anak orang kaya, kulitnya putih, bodinya mirip dengan Rasulullah. Karena tertelungkup dikira Rasulullah. Akhirnya kenapa Rasulullah celaka seperti itu? Oleh seorang pengkhianat namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dipercaya Rasulullah jadi komandan kompi dari tangki dia. Dia mimpin pasukan sebagian. Satu pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Rupanya dalam perjalanan bukan ikut perang, dibujuklah tentara-tentara itu agar tak ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya 300 tentara lebih kurang tak ikut berperang. Jadi pengkhianat. Rasulullah kalah ketika itu. Maka Rasulullah pun diingatkan lagi oleh Allah, "Bima rahmatin minallahi linta lahu." Muhammad, hatimu jadi lembut karena rahmat Allah. Lalu pendek kisah, meninggallah Abdullah bin Ubay. Meninggal dunia Abdullah bin Ubay. Anaknya datang ke rumah Rasul. "Ya Rasul, ayah saya meninggal dunia." "Ayahmu meninggal?" "Iya ya Rasul." "Jadi tolong selenggarakan jenazahnya." Sudah mengkhianati Rasulullah. Rasulullah pun hampir celaka ketika itu, hampir mati. Ini dia mati minta diselenggarakan jenazahnya oleh Rasulullah yang hatinya mulia ini.
hatinya dapat rahmat Allah ini, apa kata Rasulullah? Dululah kau ulang, nanti saya susul di belakang. Ulang anak Abdullah bin Ubay sampai di rumah Abdullah bin Ubay. Rasulullah melihat ada banyak sahabat di situ. Tapi kenapa keluarga ini minta Rasulullah yang menyelenggarakan jenazahnya? Ada Umar, ada Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ada di situ. Sahabat-sahabat hebat pun ada di situ. Tapi kenapa Rasulullah yang diminta untuk menyelenggarakan jenazah? Sampai di situ apa kata tuan rumah? Ya Rasulullah, kami minta kau yang jadi imamnya. Maju Rasulullah. Mayat sudah ditaruh di depan, sudah dibungkuskan kapan, sudah dimandikan. Maka Rasulullah berdiri pun dekat mayat itu. Ketika Rasulullah mau angkat takbir, datang Umar dari belakang. Umar coleklah pundak Rasulullah dari belakang. Umar, ya Rasulullah, kata Umar, ada apa Umar? Kata Rasulullah, ini jenazah munafik ini Rasulullah. Bisik-bisik Umar itu sama dengan ngomong biasa kita ini. Dia bisik-bisik Rasulullah, ini jenazah sama dengan ini jenazah munafik ya Rasulullah. Kata Rasul, dah telanjur langsung sholat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat atas Nabi. Yang ketiga Allahu Akbar, mau baca doa untuk si mayat, Jibril datang. Pesanan dari Allah pun tiba. Apa kata Jibril? Muhammad, ini pesan dari Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum innahum kafaru billahi wa rasulih. Muhammad, kau mohonkan ampunan untuk orang ini atau tidak kau mohonkan ampunan untuk orang ini, atau kau mohonkan ampunan untuk orang ini sebanyak 70 kali pun, kata Allah, fala yaghfirullahu lahum, Allah tak akan mengampuni dosa orang. Innahu kafaru billahi wa rasulih. Dia ini sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berhentikan Nabi Muhammad sholat? Tidak Pak, lanjut. Allahu Akbar, takbir keempat, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke Rasulullah? Tidak. Ittaba'il janais. Ayo kita ikuti jenazah ini. Wattiba'il janais, ikut jenazah ini. Kemana ikut? Diantarkan ke kuburan. Padahal Allah sudah menunjukkan ketidakridhoannya atas kebaikan hati Nabi Muhammad terhadap orang yang mengkhianati dia. Begitu Allah melindungi Nabi Muhammad, tapi begitu pula mulianya hati Rasulullah. Jangan pergi kuburan. Nah, babu yang semuliakan, mendoakan orang untuk kebaikan itu tanda hatinya dapat rahmat. Tapi kadang hari ini kita lihat jangankan mendoakan, didoakan pun tak mau. Imam sedang mendoakan Allahumma firana, ulang. Didoakan pun tak mau. Padahal kata Allah, hadiah dapat rahmat itu wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk orang itu. Yang ketiga kata Allah, wasabirhum, kelapangan dada untuk berdiskusi. Minta pendapat sama orang lain, uji kebenaran. Dengan apa? Dengan diskusi, tidak merasa benar sendiri. Ini ciri hati yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ibu bapak yang memuliakan satu institusi, satu organisasi yang merasa benar sendiri, cuma pimpinan yang nampak lain tak terima, ini yang benar. Tapi saya ini yang benar. Ini hatinya sekeras batu, tak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Maka bapak yang semuliakan, ini Allah ceritakan tanda-tanda hati yang sudah lembut dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah hati Nabi Muhammad saja yang Allah berikan rahmat seperti ini? Tidak. Sungguh pun terkadang ayat-ayat Allah itu tak masuk akal, tapi ayat-ayat tertentu kemuliaannya itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Maka semua umat Islam sebenarnya akan mendapatkan rahmat di hatinya itu. Tapi ikuti proses. Ikuti proses.
Kalau ulat daun itu tak mau mengikuti proses, maka dia tak akan pernah jadi kupu-kupu yang indah dan menarik. Tapi karena ulat daun itu mengikuti proses, maka dia menjadi kupu-kupu yang indah dan menarik. Ketika dia menjadi ulat daun, jangankan megangnya, melihatnya pun kita tak suka. Tapi begitu ulat daun itu diproses oleh daun, masuk ke dalam daun, digulung 17 hari, akhirnya berubah menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu dan indah dan menarik. Ini ikuti proses. Maka setiap diri kita yang bersalah, setiap diri kita yang punya khilaf dan dosa, ikuti proses. Apa prosesnya? Kamu yang sediakan ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, orang-orang yang sabar terhadap segala hal, kata Allah, dia mendapatkan selawat dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Satu prosesnya babu sabar. Sabar terhadap apa? 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini banyak yang lulus yang seperti ini. Ketika Allah uji dia dengan musibah, gempa bumi, bencana, banjir, termasuk banjir Sungai Said, lulus. Wah, ini ujian dari Allah, mesti sabar, lulus. Tapi ketika Allah uji dengan yang kedua, apa itu? Sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah, mulai berat. Sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah, mulai berat. Kesempatan ada, peluang punya, tidak dimanfaatkan, nanti diambil oleh orang lain, agar tak bermaksiat kepada Allah. Maka mulailah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu korupsi, maling, mencuri, menipu. Tidak sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah, padahal dia masih berkecukupan. Lihatlah Bapak, kalau kita pergi ke penjara-penjara itu pejabat-pejabat orang yang berkecukupan banyak di situ. Kenapa mereka masuk penjara? Karena tidak sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ada banyak duit, kemana dengan duit banyak ini? Sekali pergi 2 hari, ngampul di Bali. Akhirnya apa? Di Bali pun menyaksikan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Banyak duit, tak sabar. Maka bapak yang sebenarnya Allah marahnya bukan karena tingkah laku orang ini, tapi Allah marah orang ini tak yakin dengan janji Allah. Orang ini tak yakin dengan janji Allah. Ibu-ibu di Jawa itu nunggu minyak goreng antrinya 1,5 kilo. Di tengah terik matahari, yang ditunggu cuma 1 kilo minyak goreng, ngantrinya 1,5 kilo. Di tengah panas terik matahari. Kenapa ibu yang paling ujung itu tak nyari kedai lain saja? Kok ditunggu terus, capek berdiri, duduk, capek duduk, ditinggalkan sendal, pindah duduk ke pinggir jalan. Nanti maju sedikit, dorong pula sendalnya, maju lagi, dorong lagi sendalnya. Kenapa tidak cari sejak kedai yang lain? Karena dia sudah pegang kupon, walaupun 1 kilo, tapi pasti ada minyak gorengnya, pasti ada, sudah dapat kuponnya. Makanya Pak, kalau pembentukan panitia Ramadan, undangan 200 datang 40, karena tidak jelas kuponnya. Tapi kalau pembentukan panitia kurban, undangan 40 datang 200, karena jelas kuponnya pasti dapat sudah gini, jelas. Nah, ketika Allah yang kasihkan kupon itu kepada kita, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Ini rezeki untukmu, kata Allah, pegang kuponnya, tapi sabar, antri dulu. Berapa tahun antrinya Allah belum tahu, yang penting dari depan dapat semua dulu baru kan.
Rezeki itu ada kata Allah, tapi orang mulai tak sabar. Akhirnya dia maling, akhirnya dia mencuri, akhirnya dia menipu. Padahal janji Allah sudah ada, dipegang tiketnya. Maka Allah marah sekali dengan orang yang seperti ini, tak sabar. Nah, Bapak yang saya muliakan, ketika Allah uji dengan musibah, sabar. Ketika Allah uji agar tidak bermaksiat kepada Allah, terkadang gagal. Apalagi Allah uji, Allah uji sabar dalam tetap menjalankan ibadah. Maka di 10 malam pertengahan Ramadan itu pemain sudah banyak jadi penonton. Yang awal Ramadan penonton semuanya ingin jadi pemain. Tapi dah berjalan 15 hari Ramadan berubah, pemain sudah banyak jadi penonton. Ngapa pulang tadi Bu tak dengar ceramah di masjid? Di rumah saja dengar. Dah jadi penonton. Semakin berat ujian di Bapak yang semuliakan. Ujiannya bukan dari luar lagi, tapi dari tuntutan batin sendiri. Maka orang tersiksa bukan karena kekurangan, tapi banyak orang tersiksa karena keinginan. Di Lebaran nih rumah dicat sikitnya, datang jemaah di rumah tak dicat, mulai keinginan. Ini kue belum ada, ini kapan mau dicari? Nanti malam lah, terawih dapat lah semalam belum. Keinginan. Nah, apa yang sebenarnya sabar dapat rahmat. Oleh sebab itu Bapak yang sebenarnya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu Allah berikan selamat dan Allah berikan rahmat untuknya. Yang kedua Bapak yang sebenarnya, orang-orang yang dapat rahmat itu ialah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang yang menciptakan silaturahmi, menciptakan kesejukan, bukan menciptakan kegaduhan. Dia adakan buka bersama di rumah, apa tujuannya? Silaturahmi. Dia adakan arisan keluarga sekali 3 bulan, apa tujuannya? Silaturahmi. Bukan tak dinilai Bapak yang sebenarnya orang ini dapat rahmat. Fa'aslihu, dia mendamaikan, menciptakan kedamaian, maka orang ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendamaikan orang itu kata Rasulullah SAW, maka orang itu berbohong tak disebut berbohong untuk menciptakan kedamaian itu, bukan untuk menciptakan kegaduhan. Kalau dalam ilmu politik itu ada pula namanya manajemen konflik. Seakan-akan dibuat kegaduhan tujuannya untuk mendapatkan simpati dari orang-orang luar. Dibuat semacam gaduh, tujuannya hanya untuk mendapatkan simpati dari para penontonnya. Dalam Islam Bapak yang sebenarnya ciptakan kedamaian, Islam damaikan. Maka ada 3 kebohongan kata Rasulullah yang tidak dianggap berbohong. 1, orang yang mendamaikan umat Islam dalam keadaan berselisih. Rupanya ada limit expirednya dalam kemarahan itu. Orang marah tersinggung silakan, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari expired, habis limitnya. Kalau sudah habis limitnya, tak boleh lagi dipakai. Maka Bapak yang sebenarnya ada orang ngadu sama Pak RT, Pak RT begini, Pak RT-nya bohong sama dia. Ngadu pula satu ini Pak RT begini, Pak RT-nya bohong lagi sama dia. Apa tujuan bohongnya? Agar mereka bisa berbaikan kembali. Oleh Rasulullah SAW, bohong seperti ini tak dianggap bohong. Ini untuk kebaikan. Ada suami istri yang tidak baikan, ngadu sama mertua, mertuanya bohong sama menantu, anaknya ngadu sama orang tua, orang tua bohong pula sama anaknya. Apa tujuan bohongnya? Untuk mendamaikan suami istri yang tidak baikan. Bohong seperti ini tak dianggap berbohong. Begitu Islam itu tinggi nilainya karena untuk menciptakan rahmat. Maka tak ada kekuatan Bapak yang sebenarnya tanpa adanya persatuan. Tak ada persatuan tanpa adanya silaturahmi. Tak ada silaturahmi tanpa adanya tegur sapa. Maka kata Rasulullah, "Khamsun tajibu lil muslimin ala akhihi." 5 kewajiban orang Islam terhadap saudaranya. 1, raddus salam. Raddus salam itu kalau bahasa kitanya bertegur sapa.
Kenapa kotak infak di masjid bisa hilang? Karena tidak ada orang terus sampah. Ada orang sholat, pengurus duduk-duduk dalam masjid, tak ada yang bertanya satu pun. Dari mana Pak? Mau sholat ya Pak? Di mana rumahnya Pak? Tak ada. Kenapa orang depan rumah kehilangan sesuatu? Nampak oleh kita depan mobil ngangkat barang depan rumah kita di rumah depan. Tak ada yang bertanya. Dengar oleh kita di sebelah rumah kita orang nongkrong-nongkrong, padahal orang rumahnya pulang kampung. Tak ada yang bertanya. Maka kata Rasulullah, "Rabbus salam." Saling bertegur sapa. Hilang tegur sapa, hilanglah silaturahmi. Hilang silaturahmi, hilanglah persatuan. Hilang persatuan, habislah kekuatan. Itu yang dimaunya oleh orang seberang sana. Habis kekuatan umat Islam hanya dengan mengadu-ngadu, mengangkat-ngangkat masalah yang sifatnya khilafiyah. Habis kekuatan umat Islam. Yang satu sudah mengkafirkan, yang satu sudah membid'ahkan, yang satu sudah menyesatkan, yang satu katanya sudah masuk neraka. Habis. Mereka bersorak melihat kita, karena itulah tujuan mereka untuk melemahkan Islam. Nah, apa yang sebenarnya yang kedua, wa tasbitul atis, saling mendoakan. Bahkan kata Rasulullah, ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang yang pergi berjihad doanya terima sampai dia pulang dari jihad. Yang kedua, doanya orang pergi haji sampai pulang dari haji. Yang ketiga, yaitu orang yang mendoakan saudaranya dan kepala dia sendiri dalam keadaan sakit. Yang keempat, doa saudara yang tidak diketahui oleh saudaranya, dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi Bapak yang sebenarnya kita ini sehat-sehat walafiat, mungkin doa saudara kita yang kita tak tahu dia mendoakan kita. Maka oleh Imam Ghazali, situlah wajibnya berdoa itu. Kata Imam Ghazali, tak boleh tinggal kalimat Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat itu. Walaupun dia tak tahu, kita doakan. Karena doa kepada saudara yang tidak diketahui itu, kata Rasulullah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, Islam itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Bapak yang saya muliakan, siapa yang Allah berikan rahmat itu, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yaitu orang-orang yang banyak-banyak baca Quran, tak mampu baca Quran, mendengarkan orang baca Quran. Kapan dengar baca Quran terbaik itu? Kan ada ngaji di masjid, kita dengar di rumah baik. Ada kawan kita tadarus, kita simak baik-baik juga baik. Tapi kapan mendengarkan baca Quran terbaik itu? Makanya kalau mampulah kita ini mendengarkan baca Quran panjang-panjang, lama-lama dalam salat tarawih, itulah pendengaran baca Quran yang paling baik. Pokoknya satu malam ini 1 juz supaya imam baca, kita di belakang dengar, itulah pendengaran baca Quran yang paling baik. Tapi kita tak mampu melakukannya. Nah, kalau panjang ayat imam melewatkan 9.30, pesan sama pengurus, Pak besok jangan beliau imam lagi. Nah, lambat betul baca ni. Kalau mampu 1 juz kita dengar, itulah mendengarkan baca Quran yang terbaik. La'allakum turhamun, maka Allah akan berikan rahmat. Ketika Al-Quran itu dibaca, Bapak yang senangkan, bukan kita saja yang suka mendengar. Usaid bin Hudar pulang dari tarawih malam itu, dibukalah mushaf-mushaf, lembaran-lembaran kertas catatan Al-Quran itu dia baca. Kebetulan waktu itu yang dibaca surah Al-Baqarah. Begitu Mus'ab mulai baca Al-Quran, kudanya depan rumah itu ribut setengah mati. Kuda dia Pak, yang ikat itu loncat-loncat dia, ribut. Maka oleh Mus'ab berhenti dia baca Quran, dilihat keluar, ternyata tidak ada apa-apa. Kenapa ribut kudanya ini? Masuk lagi ke rumah, dia baca lagi Al-Quran, ribut lagi kudanya.
Dilihat, tidak ada apa-apa. Siapa yang ganggu kuda tidak ada. Lalu masuk lagi ke rumah, baca lagi Al-Quran sampai 3 kali bolak-balik. Akhirnya kuda ini pun baca Shadaqallahul Azim. Cukuplah sampai sini bacanya. Lalu pergi di depan rumah, berdiri luar, kita mau tak ada apa-apa. Lalu dia melihat ke atas, di atas atapnya ada seperti awan tebal. Semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi, lalu menghilang. Ini hujan kayak tak jadi hujan. Esok subuh dia datang menemui Rasulullah. Siap sholat subuh, ya Rasul, malam tadi saya baca Quran. Ketika saya baca Quran itu kuda ribut yang bermain. Sampai 3 kali seperti itu Rasul, saya tak ada apa-apa. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau lihat? Saya lihat waktu itu ada semacam awan di atas rumah saya, Rasul. Lalu semakin menghilang, semakin menghilang. Nah, kata Rasulullah, ketika kau baca Quran itu, para malaikat berdatangan ke rumahmu. Untuk apa? Mendengarkan bacaan Quran yang kau baca. Begitu kau berhenti baca Quran, kata Rasulullah, malaikat itu pun pergi meninggalkan rumahmu satu persatu. Itulah yang kau lihat seperti awan itu semakin menghilang, malaikat itu pun pergi meninggalkan rumahmu. Maka rumah yang dibacakan Al-Quran, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, rumah itu bercahaya, rumah itu terang, rumah itu indah, maka malaikat senang datang untuk bermain di rumah itu. Maka kalau di rumah itu tak ada baca Quran, rumah itu gelap, rumah itu seram, syaitanlah senang bermain di rumah itu. Maka ibu bapak yang semuanya, orang yang baca Quran, mendengarkan bacaan Quran, Allah berikan rahmat untuknya. Maka kalau besok kita dapat rumah satu di surga, bunyan Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dapatlah kita rumah surga satu. Tiangnya kokoh, pondasinya kuat, dindingnya mantap, atapnya mewah, perabotnya pun mahal. Kan syahadat itu kan pondasinya rumah, sholat itu tiangnya rumah, puasa itu dindingnya rumah, zakat itu atapnya rumah, haji itu perabotnya rumah. Maka kalau tidak ada duit, tidak apa-apa ada perabot. Kalau belum mampu, tidak apa-apa tak naik haji. Jangan sampai ngutang pula untuk beli perabot. Tidak apa-apa. Dapat satu rumah. Kira-kira ibu-ibu aku kurang ibu dari cerita rumah tadi. Pondasinya bagus, tiangnya kokoh, dindingnya kuat, atapnya mewah, perabotnya mahal. Apa yang kurang? Ternyata lampunya belum ada. Semewah apapun rumah, sebesar apapun rumahnya, tak ada lampu, tak sanggup kita tinggal dalamnya. Ya Allah, kenapa rumah saya mewah tak lampu, ya Allah? Maka Rasulullah katakan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Baca Al-Quran banyak-banyak. Untuk apa? Untuk terangnya rumah kamu besok di surga. Ternyata banyak lampu, tapi tak ada lampu hias. Ingin pula kita di ruang tengah ada lampu hias satu, di teras ada pula lampu hias satu, di ruang tamu ada pula lampu hias satu. Gimana caranya? Kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum, bacalah Al-Quran itu pakai suara merdu, maka besok menjadi lampu hias dalam surga. Makanya perlu ibu bapak pakai suara merdu baca Quran itu. Namanya seni tilawah. Tak boleh lurus-lurus saja, Pada ada lampu hias ya Allah, pernah seni terawah, hendak ya Allah, cukuplah lampu bola biasa. Tak lengkaplah lampu ibu-ibu yang semereka, dah bagus rumah, perabot mahal pula. Tentu di surga dingin pula kita jalan-jalan, entah ke Sungai Hijau, entah pergi ke Sungai Gelombang kita. Tentu butuh kendaraan. Tidak ada kendaraan, kita mau jalan-jalan. Maka Rasulullah, berkurbanlah, kata Rasul, karena kurban itu besok menjadi kendaraan di surga. Saya sudah berkurban Ustaz. Siapa yang berkurban? Suami saya.
Besok suami mau jalan-jalan pakai kuda putih, bang numpang bang, baik itu semua. Tak bisa lagi ini katanya, kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu Bapak yang silakan, rahmat sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk kelembutan sebuah hati. Kalau hati sudah lembut, yang lainnya ikut. Kalau hati sudah baik, yang lainnya ikut baik. Inna fil jasadil mudghah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik kata Rasulullah, maka baik pula nilainya semua ini. Kalau dia buruk, buruk pula nilainya semua. Terakhir Bapak yang semuanya, innallaha la yanzuru ila siwarikum wa amwalikum wa lisanikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tak lihat tampilan. Ini yang apa namanya sih? Kinclong. Tak tahu saya namanya. Allah tak lihat glowing. Allah tak lihat wajahmu yang glowing itu. Allah tak lihat bodimu itu. Allah tak lihat harta yang berlimpah itu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pantau itu ialah bagaimana hati. Satu titik hitam muncul di wajah, berapa ratus ribu biaya untuk bersihkan. Tapi satu titik hitam noda yang muncul di hati terkadang dibiarkan. Kenapa semangat untuk membersihkan wajah? Malu bahwa wajah ini petanu tengok orang. Tapi hati yang kotor kenapa tidak dibersihkan? Padahal yang pertama dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maka sholat yang dilihat Allah hati. Hadir dan hati itu ketika sholat. Bukan gerak-gerik. Ini kan sunat saja ini. Sepakat ulama gerak-gerik ini sunat saja. Tapi la sholat hatta hadirul qalbi. Tidak sah sholat kalau hati tak hadir ketika sholat. Jadi kalau ada orang gerak-gerik Allahu Akbar, tidak masalah. Ada orang tinggi Allahu Akbar, tak masalah. Tapi hati jadinya harus hadir. Itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadirkan hati itu ada orang lama berdirinya pakai ta'awusul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir hatinya Allah. Belum diulang lagi. Allah. Belum diulang lagi. Kalau sampai 3 kali Allahu Akbar, maka Bapak yang sebenarnya hati yang Allah. Oleh sebab itu raih rahmat Allah. Dengan apa? Satu, sabar dalam segala hal. Yang kedua, perbanyak menciptakan kedamaian, perbanyak menciptakan silaturahmi. Yang ketiga, yang sebenarnya banyak-banyak baca Quran. Yang keempat, Rasulullah ingatkan Ramadan itu bulan penuh rahmat. Maka jangan lewatkan amalia di bulan Ramadan. Jangan digantikan dengan apapun. Semoga kita yang hadir semua ini Allah berikan rahmat itu kepada hati kita. Allah sirami hati kita dengan rahmat Allah. Semoga hati kita menjadi hati yang pemaaf, hati yang suka mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain, dan hati yang selalu mau menerima pendapat dari saudara-saudara kita yang lain. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.